Kisah Ye Kui berlanjut lagi di 1987 hingga 1988 dengan judul kali ini Perebutan Api Abadi Ye Kui. Selamat mendengarkan kisah ini. Hentikan, leluhur keluarga Sen dan Xiao Chonglou meraung marah. Mereka tidak ingin Ye Kui mati. Jika mereka benar-benar ingin menghabisi Ye Kui, mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Sudah terlambat, Ye Kui sudah digaplok sampai mati oleh Shen Xuan. Telapak tangan Shen Xuan ditekan ke tanah, dan darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Kenapa rasanya agak aneh? Shen Xuan merasa sedikit aneh, dia sepertinya tidak merasakan Yuan Shen ketika dia menggaplok Ye Kui sampai mati. Dia mengangkat telapak tangannya dan melihat genangan darah. Seharusnya saya memikirkannya, tingkat kultivasi Ye Changsheng rendah dan lemah. Dia tidak bisa menahan telapak tanganku sama sekali. Yuan Shen-nya seharusnya berubah menjadi kabut darah bersama dengan dagingnya. Shen Xuan terdiam memikirkan hal ini, lalu menoleh ke Li Changqing dan berseru sambil tersenyum, "Senior Agung, saya telah membalaskan dendam Li Jian." Plak, Li Changqing menggaplok wajah Shen Xuan, dan Shen Xuan memuntahkan seteguk darah dan kehilangan beberapa gigi. "Senior Agung, apa yang kamu lakukan?" Shen Xuan menutupi wajahnya, matanya sedih. Dia telah menghabisi Ye Kui untuk membalaskan dendam Li Jian dan dengan demikian menerima pujian dari Li Changqing. Li Changqing tidak hanya tidak memujinya, tetapi dia bahkan menggaploknya. Shen Xuan tercengang. "Siapa yang menyuruhmu menghabisinya?" Li Changqing meraung dengan marah pada Shen Xuan. Sebagai senior agung Tanah Suci Taichu, yang sudah menjadi manusia, Li Changqing telah lama melihat bahwa leluhur tertua keluarga Shen dan pertarungan besar Xiao Chonglou tidak sesederhana ingin menghabisi Ye Kui, tetapi memiliki rencana lain. "Bukankah kamu mengatakan sebelumnya, senior agung, bahwa kamu ingin menghabisi Ye Changsheng? Saya menghabisinya untuk membalas dendam pada Li Jian." Sebelum kata-kata Shen Xuan meninggalkan mulutnya, dia tiba-tiba merasakan dua niat menghabisi menguncinya, langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika dia mendongak, dia hanya melihat leluhur tertua keluarga Shen dan Xiao Chonglou melangkah di udara dan datang ke arah ini. Aura pemusnah mengepul. Baru pada saat itulah Shen Xuan menyadari bahwa dia sepertinya mendapat masalah dan buru-buru menatap memelas ke arah Li Changqing untuk meminta bantuan. Li Changqing mendendesis dingin, lalu membungkuk kepada leluhur keluarga Shen dan Xiao Chonglou dan berseru, "Sekte Master Xiao, leluhur keluarga Shen, maaf, ini saya." Leluhur keluarga Shen berseru, "Katakan satu kata lagi dan saya akan menghancurkanmu." Li Changqing buru-buru menutup mulutnya. Xiao Chonglou mengikuti dan berseru, "Saya telah mengatakan bahwa saya ingin membalaskan dendam anak saya dengan tangan saya sendiri. Beraninya kamu menghabisi Ye Changsheng?" Xiao Chonglou memukul Shen Xuan dengan telapak tangannya. Wus! Leluhur keluarga Shen mengikuti dengan tebasan pedang ke arah Shen Xuan. "Selamatkan saya, senior agung." Shen Xuan panik dan memohon pertolongan, tapi Li Changqing sudah lama mundur ke kejauhan. Yuan Shen milik Shen Xuan dihancurkan oleh Xiao Chonglou, dan dagingnya dihancurkan oleh leluhur keluarga Shen. Meskipun dia adalah seorang pembangkit tenaga listrik suci, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan di hadapan dua Raja Suci. Xiao Chonglou mengambil langkah ke tempat di mana Ye Kui digaplok sampai mati dan menemukan beberapa cincin spasial yang rusak yang tersisa di antara darah, serta beberapa remah-remah pil spiritual. "Saya masih ingin menangkap Ye Changsheng dan bertanya tentang keberadaan warisan Raja Naga, tapi saya tidak menyangka bahwa Shen Xuan benar-benar telah menghabisi Ye Changsheng, kutu kupret." Xiao Chonglou berseru dengan gelap di dalam hatinya. Leluhur tertua keluarga Shen mengertakkan gigi dan berseru, "Saya benci karena saya tidak bisa membalaskan dendam cucuku dengan tanganku sendiri." Xiao Chonglou mengangkat kepalanya dan menatap leluhur keluarga Shen, berseru, "Apakah kamu masih ingin bertarung?" Tidak ada lagi pertempuran. Suara leluhur keluarga Shen berubah. "Cepat atau lambat, akan ada pertarungan hidup dan mati antara kau dan saya." Xiao Chonglou berseru, "Saya pikir lebih baik memilih hari daripada bertarung, jadi saya pikir kita harus bertarung sekarang." Leluhur keluarga Shen tahu bahwa Xiao Chonglou menahan amarahnya di dalam hatinya, dan jika pertarungan akan dimulai pada saat ini, Xiao Chonglou pasti akan habis-habisan. Dia tidak yakin bisa menghabisi Xiao Chonglou, dan pada akhirnya, itu akan menjadi situasi kalah-kalah.
Dia memiliki hal yang sangat penting untuk dilakukan sekarang. Putramu sudah meninggal dan kamu tidak akan kembali untuk mendirikan aula spiritual untuk memberikan penghormatan. Saya ingin kembali dan membakar kertas untuk cucu saya. Leluhur keluarga Sen selesai berbicara dan berseru kepada kepala pelayan tua itu, pergilah. Leluhur keluarga Sen memimpin pengurus rumah tangga tua dan melangkah ke celah kekosongan. Di atas 9 langit, darah menghujani sekali lagi. Xiao Chonglou dan Li Changqing sudah siap untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke tanah suci mereka masing-masing ketika, pada saat itu, Bapa Surgawi keluar dari celah kehampaan. Siapa yang mati? Bapa Surgawi mengerutkan kening dan melihat sekilas Xiao Chonglou dan Li Changqing. Saudara Xiao, apa yang membawamu ke sini? Bapa Surgawi tercengang. Saya akan bertanya kepada kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Nada bicara Xiao Chonglou tidak baik. Penguasa surgawi Wuji berseru, murid saya Qitian telah meninggal, jadi saya datang untuk melihatnya. BTW, bagaimana seorang suci jatuh dan siapa yang meninggal? BTW, apakah kamu sudah melihat senior ketiga dari sekte Yin yang kita? Kemana dia pergi? Mati. Xiao Chonglou berseru, saya yang menghabisinya. Wuji Tianzun tertegun, lalu tertawa dan berseru, Kakak Xiao, kamu tidak bercanda. Saya tidak bercanda, saya menghabisinya. Xiao Chonglou berseru, Qitian menggunakan duri yin yang untuk menghabisi putraku di dalam sarang pemakaman naga, menyebabkan putraku terbantai. Tidak berlebihan bagiku untuk menghabisi salah satu senior kalian, kan? Jika menurutmu itu terlalu berlebihan, maka saya akan menghabisi yang lain. Xiao Chonglou berbicara dengan nada menakutkan. Wuji Tianzun tahu bahwa Xiao Chonglou benar-benar marah dan menoleh untuk melihat Li Changqing. Salam, penguasa surgawi. Li Changqing membungkuk dengan hormat dan kemudian berseru, penguasa surgawi, semua yang memasuki sarang pemakaman naga sudah mati, termasuk murid-muridku. Apa yang terjadi? Wuji yang mulia bertanya. Li Changqing kemudian menceritakan secara singkat apa yang dikatakan Ye Kui sebelumnya. Setelah mendengarkannya, cahaya dewa melintas di mata Bapa Surgawi saat dia bertanya, semua ini adalah apa yang dikatakan Ye Changsheng. Di mana Ye Changsheng saat itu? Mati. Li Changqing berseru, dia dihabisi oleh Shen Xuan dengan gaplokan. Oh ya, Shen Xuan adalah seorang senior di tanah suci Taichu kami, seorang pembudidaya suci. Xiao Chonglou mengikuti dan berseru, Shen Xuan dihabisi oleh saya dan leluhur keluarga Shen. Mata Bapa Surgawi sedikit menyipit saat dia bertanya, Shen Xuan menghabisi Ye Changsheng, dan Ye Changsheng tidak melawan. Li Changqing menggelengkan kepalanya, tidak. Xiao Chonglou tertawa dingin dan berseru, seorang manusia gua puncak bukanlah tandingan seorang bijak. Apa gunanya melawan? Saudara Xiao sangat benar. Wuji Tianzun tersenyum dan melanjutkan, Saudara Xiao, tidak peduli apa yang dikatakan Ye Changsheng benar atau tidak, sekarang orang itu sudah mati, semuanya tidak lagi penting. Saya turut berduka cita atas jatuhnya Yi Shen yang malang, dan saya meminta belasungkawa kamu. Kali ini, begitu banyak jenius muda dari 5 klan kita telah meninggal, selanjutnya kita harus tulus dan bersatu untuk menghadapi sekte pedang Qingyun bersama-sama. Masih ada yang harus saya lakukan, saya akan pergi dulu. Bapa Surgawi buru-buru pergi. Berlari begitu cepat, monyet. Xiao Chonglou mendengus dingin, lalu merobek celah kekosongan dan pergi. Li Changqing menghela nafas panjang dan juga pergi mengejarnya. Bapa Surgawi pergi dan kembali. Dia muncul di tempat di mana Ye Kui digaplok sampai mati dan melihat genangan darah di tanah dengan senyum dingin di sudut mulutnya. Ye Changsheng, kamu bisa menipu mereka, tapi kamu tidak bisa menipu tahta ini. Kamu memiliki senjata dewa pada dirimu, dan kamu dapat menghancurkan bahkan segumpal kesadaran dewa saya, jadi apakah kamu tidak akan melawan orang suci? Di depan Xiao Chonglou dan leluhur keluarga Shen, kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari cangkang emasmu, sungguh luar biasa. Tapi ini bagus, mereka semua mengira dengan kematianmu, mereka tidak akan pernah tahu rahasia yang kamu bawa. Saya ingin tahu, kemana kamu lari? Setelah Bapa Surgawi selesai berbicara, tangannya membentuk segel dan cermin kehampaan Yin yang keluar dari alisnya. Wuji Tianzun mengeluarkan setetes darah dari jari tengahnya dan mengetukkannya ke cermin, dan dalam sekejap, seluruh cermin menjadi transparan.
Cermin kekosongan yin dan yang, 10.000 mil muncul, dekrit. Bapa surgawi meraung dalam-dalam, dan seketika itu juga, lapisan kabut yang kabur muncul di cermin. Uji Tianzun mengernyit kaget sebelum jari tengahnya sekali lagi mengeluarkan setetes darah dan mengetuk permukaan cermin. Cermin pelacakan. Namun demikian, kabut dalam cermin menjadi semakin tebal. Saya tidak menyangka bahwa Ye Changsheng ini akan mampu mengaburkan langit, ya. Uji Tianzun mendengus dingin dan menyingkirkan cermin kekosongan yin yang, lalu berseru pada dirinya sendiri. Tidak mengherankan, para jenius dari sarang naga yang terkubur semuanya mati di tangan Ye Changsheng. Warisan Raja Naga kemungkinan besar diperoleh olehnya juga. Ye Changsheng, karena kamu ingin keluar dari ini dengan memalsukan kematianmu, maka tahta ini akan mengabulkan keinginanmu dan membiarkan semua orang secara keliru percaya bahwa kamu mati di tangan orang bijak. Berbalik, tahta ini perlahan-lahan akan mencarimu lagi. Kamu tidak dapat melarikan diri dariku. Bapa surgawi sosoknya langsung menghilang dari tempat itu. Jutaan mil jauhnya, leluhur tertua keluarga Sen berjalan keluar dari celah kekosongan dengan pelayan lamanya. Pengurus rumah tangga tua itu melihat ke arah pegunungan yang tandus dan mau tidak mau bertanya, "Leluhur tua, bukankah kita akan pulang? Apa yang kita lakukan di sini?" Leluhur tua keluarga Sen berseru, "Ye Changsheng masih hidup." "Apa?" Pengurus rumah tangga tua itu tidak percaya dan berseru, "Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ye Changsheng digaplok menjadi kabut berdarah oleh Sen Xuan, bagaimana mungkin dia tidak mati?" Leluhur keluarga Sen berseru, "Meskipun saya tidak tahu persis apa cara yang digunakan Ye Changsheng untuk menghindari pukulan fatal itu, saya tahu bahwa dia pasti tidak mati. Selain itu, 9 pedang terbang yang kutempa untuk takdir surga ada di tubuhnya. Saya merasakan aura pedang terbang. Ikutlah denganku, ayo pergi dan tangkap Ye Changsheng." Kedua sosok itu berkedip-kedip, 4 juta mil jauhnya. Jauh di dalam pegunungan besar, sosok Ye Kui melintas di udara, memegang cermin batu yang diberikan oleh Raja Zhou. "Hari ini begitu dekat, saya hampir terbantai. BTW, itu berkat Sen Xuan, jika dia tidak mencoba menghabisiku, saya tidak akan lolos dengan mudah." Sebelumnya, ketika Ye Kui dikirim terbang di depan Sen Xuan, dia melihat senyum suram di wajah Sen Xuan, dan Ye Kui mengerti bahwa Sen Xuan ingin menghabisinya. Jadi, dia menjalankan rencananya. Ketika telapak tangan Sen Xuan turun, dia dengan cepat memanifestasikan tubuh Dao. Kemudian tubuh aslinya menggunakan mantra siluman untuk melarikan diri dengan bantuan cermin batu yang diberikan oleh Raja Zhou. Dia juga sengaja meninggalkan beberapa pil spiritual dan ramuan pada tubuh Dao-nya untuk membuatnya lebih realistis. Untungnya, saya banyak akal dan menemukan skema jangkrik emas. Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana ini akan berakhir. Ye Kui diam-diam senang dengan dirinya sendiri, dan pada saat yang sama sedikit berterima kasih kepada Raja Zhou di dalam hatinya. Kekuatan dewa dari satu nafas yang mengubah 3 kemurnian ini begitu menakjubkan sehingga tubuh Dao yang diilusi secara praktis identik dengan tubuh asli dalam segala hal kecuali kurangnya Yuan Shen. Terima kasih kepada Raja Zhou. Jika dia tidak mewariskan kemampuan dewa saya dan mengirimi saya harta karun sihir spasial, maka tidak akan mudah bagi saya untuk melarikan diri dari bawah hidung begitu banyak orang yang berkuasa. Saya hanya tidak tahu, apakah Vigorous tahu jika saya melarikan diri. Orang ini tidak terlalu cerdas di kepala, kalau dia mengira saya sudah mati dan lari untuk bertarung dengan beberapa orang kuat, itu akan menjadi akhir. Tidak, saya harus pergi dan menemukan Vigorous. Ye Kui berbalik dan hendak meninggalkan tempat itu ketika tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. "Kamu mau pergi kemana?" Detik berikutnya, kekosongan itu terbuka dan leluhur tua keluarga Sen dan kepala pelayan tua keluar dari sana, menatap Ye Kui dengan senyum dingin di wajah mereka. "Sial, bagaimana dia tahu saya belum mati? Dan datang mengejarku?" Ye Kui terkejut dan bersiap untuk menggunakan cermin batu untuk melarikan diri, tetapi tanpa diduga, cahaya pedang besar melintasi langit dan memblokir radius 10.000 mil. "Kamu sudah diizinkan untuk melarikan diri sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri untuk kedua kalinya? Jangan bermimpi." Leluhur tertua keluarga Sen meraung, "Ye Changsheng, serahkan api asing itu dan saya akan meninggalkanmu secara utuh." Benar saja,
Orang tua ini tidak menghabisiku sebelumnya hanya demi api asing tingkat raja. Jika kamu menginginkan api, datang dan ambil sendiri. Ye Kui berseru dengan suara dingin. Dia sudah mempersiapkan diri, begitu leluhur keluarga Sen mendekat, dia akan mengorbankan api asing tingkat kerajaan dan Kuali Qian Kun dan menyerang dengan sekuat tenaga untuk bisa menghabisi leluhur keluarga Sen. Tanpa diduga, leluhur keluarga Sen sangat licik, berdiri diam di kehampaan dan tertawa. Apakah kamu mencoba membakar saya dengan api asing saat saya dekat? Saya tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Juga, apakah kamu pikir kamu benar-benar membodohi Xiao Chonglou dan Li Changqing ketika kamu berbicara dengan sangat cerdik sebelumnya? Jangan naif, mereka sudah makan lebih banyak garam daripada yang kamu jalani, bagaimana mungkin mereka bisa tertipu olehmu? Mereka menghabisi seseorang, tetapi mereka hanya mengambil kesempatan ini untuk mencari alasan untuk saling memberi warna. Kelima klan itu bersekutu, Sekte Yin yang telah lama menjadi bos, memberi perintah kepada 4 klan lainnya, dan Sekte Surga yang memperbaiki telah lama merasa tidak puas. Li Changqing pernah pergi ke Tanah Suci Chaos untuk meminta seutas Chaos Ki untuk memperbaiki senjatanya, dan ditolak, dan juga tidak merasa nyaman dengan Tanah Suci Chaos sejak saat itu. Seperti yang diharapkan, mereka yang bisa menjadi pemimpin klan dan orang suci yang hebat dari sebuah partai semuanya adalah pelacur tua. Ye Kui bertanya kepada leluhur keluarga Sen, bagaimana kamu tahu bahwa saya belum mati dan kamu tahu persis di mana saya berada? Secara alami, kepala pelayan tua itu baru saja membuka mulutnya ketika dia ditegur oleh leluhur tua keluarga Sen. Diam, tidak bisakah kamu melihat bahwa dia melindungi kata-katanya? Leluhur keluarga Sen tertawa dingin dan berseru, Ye Changsheng, ketika kamu mati, kursi ini akan menjawab pertanyaan kamu. Ye Kui menunjuk ke arah leluhur keluarga Sen dan meraung, jika kamu ingin menghabisi saya, biarkan saya melakukannya, bukan karena saya membenci kamu orang tua belum bisa menghabisi saya. Beraninya kau, kepala pelayan tua itu meraung, beraninya kamu tidak menghormati leluhur tua, kamu mencari kematian. Kepala pelayan tua itu bergegas menuju Ye Kui, tetapi segera, dia dicengkeram di bagian belakang leher oleh leluhur keluarga Sen dan diangkat kembali seperti elang yang menyambar ayam. Plak, leluhur keluarga Sen menggaplok wajah kepala pelayan tua itu, yang terakhir memiliki wajah agresi dan menjelaskan, dia menghabisi tuan muda dan tidak menghormati leluhur tua, saya mencoba menghabisinya untuk. Petik 2. Kutu Kupret Geblek, leluhur tua keluarga Sen berseru, dia memiliki api kelas raja padanya, jika kamu mendekat, kamu akan dibakar menjadi abu. Apa, Ye Changsheng memiliki api asing tingkat raja padanya? Kepala pelayan tua itu tertegun. Baru pada saat inilah dia mengerti bahwa leluhur tua keluarga Sen menyelamatkan hidupnya dengan menangkapnya kembali. Jika leluhur keluarga Sen tidak menangkapnya kembali, maka dia mungkin benar-benar akan dibakar menjadi abu jika dia mendekati Ye Kui dan lengah. Keringat dingin keluar di punggung pelayan tua itu karena terkejut, tidak pernah menyangka bahwa seorang pembudidaya kecil di puncak gua surga benar-benar dapat memberikan ancaman yang begitu besar bagi dirinya sendiri. Terima kasih banyak kepada leluhur tua. Kepala pelayan tua itu berseru dengan penuh syukur. Leluhur keluarga Sen mengabaikan kepala pelayan tua itu dan menatap Ye Kui dan berseru, Ye Changsheng, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan api abadi itu dan biarkan tubuhmu utuh. Ye Kui mencibir, saya tidak akan memberimu api abadi, jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Bagus, leluhur keluarga langsung mengambil langkah dalam kehampaan dan berjalan menuju Ye Kui. Bersambung.